Kita akan update lagi ke Istana Negara, ada Ausirion Dholu. Tapi sebelum ke Istana Negara, sudah ada Angga Dwi Putra di Bandung, Jawa Barat. Baik, langsung saja kita sapa. Selamat pagi Angga. Angga, silakan dengan laporan Anda. Upacara pengibaran bendera merah putih atau peringatan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, dan tadi juga sudah selesai dilaksanakan pengibaran bendera, dan saat ini para paskibraka sudah kembali menuju ke tempat tadi mereka bersiap-siap sebelum acara, dan kita akan langsung tanya sama para petugas, ini perwakilan petugas paskibraka dan juga tentu saja ada pelatih-pelatihnya yang sudah mempersiapkan mereka sejak tanggal 3 Agustus ya Pak ya. Oke, kita ke paskibrakanya dulu. Ada Ripka, perwakilan paskibraka dari Kota Bogor. Bagaimana perasaannya tadi saat melaksanakan tugas, deg-degan atau seperti apa sih? Siap, sungguh luar biasa karena sebenarnya dari pagi itu udah agak ada perasaan deg-degan. Tapi setelah langkah tegapan pertama itu deg-degannya hilang sendiri, plong, dan juga rasanya bahagia gitu. Bahagia, akhirnya bisa melaksanakan tugas dengan baik tadi ya, lancar tanpa ada ini. Nah mungkin Naufal ini dari Kabupaten Majalengka bisa cerita juga persiapannya bagaimana sih, cukup berat atau ternyata sudah memang dari awal sudah siap, jadi pas setelah latihan dan pas pelaksanaan pun bisa lancar. Gimana dari Naufal? Siap, untuk acara ini kami dari Paskibraka tentunya menjalani proses yang cukup panjang dari persiapan sampai latihan, dan akhirnya pada hari ini pada acara 17 Agustus kita bisa mengibarkan bendera pusaka dengan lancar. Ya. Memang karena latihannya sudah lancar juga, jadi pas hari H juga lancar. Nah sekarang kita tanya sama komandan pasukan dan juga komandan dari pelatih, ini bagaimana sih mempersiapkan anak-anak ini supaya bisa melaksanakan tugas dengan baik? Mungkin dari Danlat dulu ya, atau komandan pasukan dulu. Saya sebagai Danpas pasukan Paskibraka 2024, ini kan kita dari Paskibra dan Batalion Arhanud 3 kita gabung. Kita di sini bertemunya latihan itu pada tanggal 8 Agustus. Nah, dari situ kita sudah melihat adik-adik pergerakan ternyata udah mantap. Nah, dari kami yang dari Batalion Arhanud 3 itu kita menyesuaikan latihan bersama, kompak, cocok, dilihat sama pelatih udah pas, mantap. Nah, di lain itu juga kita juga harus menyiapkan mental. Namanya juga kita latihan, pas dihadapkan dengan para pejabat pasti pas seperti hari ya, langsung down ya, down. Makanya dari itu penyampaian pelatih tadi malam kepada kami, kalian latihan sudah maksimal, persiapan sudah oke. Intinya kita seluruhnya pasrahkan kegiatan tersebut sama Allah. Yang penting kita udah usaha dan berikhtiar sudah, terakhir kita berdoa. Demikian dari kami, tetap semangat lah. Itu yang penting ya, usaha maksimal, doa juga maksimal. Nah sekarang ini komandan pelatihnya nih, Pak Fikar mungkin bisa jelaskan, sulit nggak sih Pak, tadi kan memadukan antara anak-anak yang sudah terpilih Paskibraka dengan tadi dari Batalion Arhanud. Seperti apa Pak tantangannya? Tantangannya cukup lumayan ya, karena mereka baru saya terima tanggal 3 latihan dasar selama 1 minggu. Ya, kami bisa menyesuaikan dan bisa membaca psikologi mereka. Awal-awal pertama mereka berlatih, sudah kami baca, oh maunya begini. Kemudian setelah jadi kita gabungkan dengan pasukan 45, ternyata tidak begitu susah. Hanya memoles sedikit-sedikit, kemudian memberi motivasi kepada mereka. Terakhir tadi malam setelah acara doa bersama saya sampaikan, kalian sudah berbuat maksimal, tinggal segala sesuatu pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja. Terima kasih Pak Fikar, ini luar biasa, para pelatih, komandan juga sangat memberikan kontribusi yang sangat besar gitu buat anak-anak ini supaya bisa melaksanakan tugas dengan baik. Kita tanya lagi ke Ripka dan Noval, mungkin ada cerita-cerita yang lucu mungkin atau tidak terlupakan saat latihan, boleh share? Siap. Mungkin untuk cerita yang paling berkesan itu ketika pertama kali ketemu teman-teman dari yang berbeda kota, berbeda kabupaten, itu kita saling cerita kalau budaya dari masing-masing kota itu berbeda, beragam, dan itu yang bikin kita jadi tertarik untuk saling mengenal gitu.
untuk yang paling berkesannya waktu pertama kali masuk ke asrama itu sempat agak kaget karena mungkin ada beberapa kebiasaan yang jarang dilakuin di rumah. Tapi di sini harus terbiasa gitu, dibiasakan untuk gerak sigap, cepat tanggap, dan semuanya kita di sini harus bisa menjalin kebersamaan. Jadi kita ngelakuin berbagai cara kayak yel-yel dan juga setiap pagi harus saling menyemangati. Itu yang paling bikin kita solid gitu. Dari Nova ada yang mau ditambahin? Betul sekali. Dari yang paling berkesan ketika kita bertemu dengan putra-putri dari kabupaten kota dari seluruh Jawa Barat ini dan bisa mengenal dan saling sharing dari budaya dan kebiasaan yang masing-masing. Dan tentunya betul rekan Ripka katakan saat pengasramaan tentunya berbeda dengan kegiatan di rumah. Dan kita harus bisa cepat beradaptasi dan juga bisa menyesuaikan dengan keadaan. Terima kasih Ripka, Nova, Pak Tri Utomo Akbar, Pak Fikar atas waktunya. Jadi demikian laporan dari Bandung, Jawa Barat. Dan tadi bisa dikatakan upacara pengibaran bendera berlangsung dengan sukses. Nanti kita tinggal tunggu sore hari. Mudah-mudahan insya Allah juga akan berlangsung dengan sukses. Kembali ke studio. Ya amin, semoga bisa lancar gitu ya perayaannya hari betul ini. sekali. Ya terima kasih Angga melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Wah, Rizky kalau misalkan saya melihat tadi ya persiapan Gimana? Paskibraka. Ingat dulu kayaknya ya. Ingat dulu, karena 2011 pernah bertugas juga. Jadi saya tuh kayak sedikit flashback. Dulu itu ketika mau pengibaran deg-degannya bukan main. Ya. Takut kebalik lah benderanya, takut kelilit. Tapi alhamdulillahnya lancar ya. Pressure-nya pasti ada gitu ya. Nah tadi dari Bandung berikutnya kita akan kembali mencoba ya mengintip suasana di Istana Negara. Sudah ada Ausirion Dholu di sana. Selamat pagi Rio, seperti apa suasana di sana pagi ini? Halo Sugeng Anji Yoyo, ya ini Anda lihat Rizky dan Ayu, saya hari ini memilih untuk menggunakan pakaian dari Solo untuk sebuah penghargaan kepada Presiden Joko Widodo yang memang 10 tahun sudah memisah dan kemudian akan kembali ke kampung halamannya ya di Surakarta begitu. Untuk menunjukkan kepada Anda bagaimana persiapan upacara kenegaraan yang ada di Istana Negara pada hari ini, kita tahu bahwa upacara akan dilaksanakan di 2 tempat. Seperti tadi kawan saya sudah Tika Beremau tadi sudah menjelaskan di IKN secara detail terkait dengan prosesi upacara yang akan dilangsungkan. Namun hari ini di Istana Merdeka atau di Istana Negara Jakarta Pusat ini memang sudah disiapkan secara khusus terkait dengan hiburan-hiburan dan juga bagaimana nanti akan menyaksikan bersama prosesi upacara ataupun pengibaran bendera yang akan dilangsungkan di IKN. Dalam upacara kenegaraan di Istana Merdeka ini, seperti yang kita tahu bahwa di dalam agenda acara hari ini di Istana Negara, pihak istana memperbolehkan masyarakat untuk kemudian mendaftar melalui online begitu, dan kemudian mendapatkan tiket untuk kemudian hadir secara langsung menyaksikan upacara kemerdekaan di Istana Negara Jakarta Pusat. Dan memang terkait dengan pakaiannya begitu, ini juga kita bisa lihat bagaimana para masyarakat, tamu-tamu VIP yang hadir pada hari ini sudah menggunakan pakaian adat juga begitu, menyesuaikan bagaimana salah satu syarat yang memang diminta oleh istana adalah menggunakan pakaian adat untuk kemudian bisa hadir dan juga menyaksikan langsung untuk memeriahkan acara yang ada di negara. Dan kemudian jika kita berbicara soal tamu-tamu yang memang akan hadir dari pemerintahan sendiri begitu, kalau kita lihat dari data yang sudah kami dapatkan, memang tamu-tamu VIP ataupun dari menteri ini dibagi dua. Ada yang hadir di IKN dan untuk yang hadir ke Istana Negara, saya sudah mendapatkan sejumlah konfirmasi dari Menteri Luar Negeri Retno Sumardi akan hadir ke dalam upacara. Kemudian Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, kemudian ada Menaker Ida Fauzi, Jaksa Agung Burhanuddin, kemudian Menteri KKP Wahyu Trenggono dan sejumlah menteri lainnya juga akan hadir ke dalam agenda pada hari ini. Dan juga kita bisa, jika bicara soal bagaimana prosesi yang akan dilakukan nanti, Wakil Presiden terpilih Bumi Raka juga akan hadir ke lokasi ini tepat pada pukul 80 waktu Indonesia Barat, diikuti dengan nanti Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin yang memang nanti juga akan hadir pada pukul 9.15 Indonesia Barat.
bagaimana hiburan yang akan dipersembahkan oleh istana bagi masyarakat detik proklamasi kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Ini akan menjadi hal yang menarik karena kita ingat ini akan menjadi sumber sejarah mana untuk pertama kalinya upacara diselenggarakan dua tempat, yakni Ibu Kota Nusantara dan Jakarta. Kembali ke Anda, Rizky dan juga Ayu. Ya, kita akan melihat bersama kemeriahan di Istana Merdeka. Matur nuwun Rio atas laporannya. Mas Rio berarti. Mas Rio, selamat bertugas kembali Rio.